aing nangtung tungtung sarga aing andika kilat gelap rejeng nungutahkeun batu dilemah larangan waktu dina siki hujan pamidangan aheng ngabas mak harapan pating kole nyai ngagurilapkeun huntung. Situs Banekong ini yang berada di Bojong Cijeruk yang merupakan berada di muaranya Sungai Cibeet dan Sungai Cidayeuh. Ini dahulunya konon merupakan tempat rumahnya dari Tuan Warden. Tuan Warden itu kalau didefinisikan kita itu mungkin bahasanya orang yang galak seperti seorang sipir gitu ya. Jadi karena galaknya mungkin sama orang sana itu disebutnya warden gitu. Seperti kegalakannya seorang sipir penjara itu kayaknya. Kemudian itu konon dulu itu pernah sampai orang Cijeruk itu ada yang istilahnya satu kampungnya dihukum sama beliau itu. Mungkin satu kampung atau sebagian gitu. Sehingga ketika mereka bebas dari disetrap lah bahasanya itu, entah dijemur, entah disuruh bekerja seperti apa, mereka itu ketika sudah bebas itu mereka itu melakukan acara buang sial berupa pakaian-pakaian mereka yang sudah waktu mereka dihukum itu mereka buang di tempat itu. Makanya di situ ada sebuah pohon yang namanya pohon baju rabing. Nah itu, sedangkan bangunan ini sendiri yang sekarang dibersihkan oleh masyarakat Cijeruk itu adalah merupakan sebuah rumah kontrolir ketika era pembukaan perkebunan karet di Pegunungan Daya Luhur itu pada sekitar tahun 1880-an atau 1890-an. Gimana Bang Atoy? Sampai banget. Sampai kasasap Kasasap di sana. Waduh. Untung ada Kang Ceceng ya, untung ada Kang Ceceng. Kang Ceceng nggak ada lah. Nggak ada. Ketinggalan. Waduh. Ditinggalin sama saya. Oh lanjut lah, kita lanjut. Gila bro. Cidayeuh. Berarti akan menyeberangi anakan sungainya ya? Naon? Naon? Kita udah mau nyampe ke arah tujuan di Muara Cidayeuh. Cidayeuh jalannya asli banget nih. Jalannya istri banget bro, tapi mantap. Keinjak lagi, maaf ya. Gerak lukung, gerak jangkung, gerak pakaian cenderung, gerak kemplung, lepas liwer,
gerak kemplang mapas jalan, ceplak kulit. Pertama kali sebetulnya dulu ya ketika masih mahasiswa Sering. saya pecinta alam juga gitu, biarpun bukan pendaki gunung. Medan-medan seperti ini sih sebenarnya sudah pernah dilalui. Tapi kalau setelah di usia di atas 40, Baru lagi. jadi luar biasa range waktunya dari usia dari 20-an ke 40 Iya. lebih. Malah diajak lewat medan yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa. Tapi yang seru sih. Seru ya, Bu? Dan ternyata memang benar-benar masih alami banget alamnya di sekitar desa Datar, Binggang, dan Bolang. mana Bolang ya. Dan ini kita mau menuju mana nanti, Cijeruk. Cijeruk ya kayaknya. Cijeruk beda desa lagi gitu ya. Oh beda ya. Dan kita akan menyeberangi Sungai. sungai ini, sungai berbatu-batu ini. Di sana sudah ada yang siap akan menerima menerima rombongan kita menyeberang. Mudah-mudahan aman. Oke. Ini untuk kesekian kalinya saya bareng Kang Ceceng. Sekarang dibarengin sama Bu Ida ya dari Cilacap. Ini menelusuri sejarah yang ada di Kecamatan Dayuluhur. Kita coba melewati sungai ini rekan-rekan.
Dan itu tempat itu sudah tertera di peta merupakan sebuah bangunan batu yang besar, itu yang berada di peta tahun 1916. Nah itu kemudian ini yang di seberang yang di seberang Sungai Cidayeuhnya itu bernama situs Mungkal Goong, itu terbawanya ke Desa Datar itu. Kemudian selain dari bangunan Tuan Warden sendiri, kontrolir Warden sendiri itu, di tempat itu merupakan sebuah tempat lokasi perkampungan era purba daya luhur dulu. Purba masyarakat era daya luhur, yaitu yang disebut dengan Kampung Tieur. Kampung Tieur itu terlihat ada di peta tahun 1858 itu ada itu. Jadi itu Tuan Warden itu membangun rumahnya itu dulu di atas intinya ya di dekat perkampungan di situ. Sebenarnya bukan di tengah hutan, karena jalan-jalan sekarang itu berbeda dengan alur jalan waktu 200 tahun lalu. Nah, itu seperti itu karena dulu kalau yang di Mergo itu belum dibikin jalan itu, masih menggunakan jalur utara, jalur kuna itu masih menggunakan yang alur Sadahayu, Jambu, Cilumping ke Datar, ke Sumbinghayu, ke Cilumping masih menggunakan jalur itu. Jadi Tuan Warden membuat bangunan di situ itu sebenarnya di batas 3 desa itu bisa terjangkau ke berbagai tempat gitu, seperti itu. Bangunan itu sendiri dimungkinkan digunakan sampai tahun 1930 atau 40 lah. Yang jelas ketika era Jepang itu sudah pindah, bangunan itu sudah tidak digunakan lagi, sudah berubah, sudah berada di sebelah hilir. Yang sekarang kita ketahui sebagai tempatnya itu Jajawai. Kalau zaman dulu itu namanya Garunggang gitu kalau zaman dulu. Sekarang itu udah pindah ke sana seperti itu. Itu mungkin fungsi bangunan itu sendiri, situs itu sendiri adalah untuk membuktikan era pembukaan perkebunan karet di daerah era Erpah gitu ya bahasanya, itu di pegunungan daya luhur zaman dulu seperti itu. Alhamdulillah nyampe juga rekan-rekan. Bau menyengat, harum minyak apa ini, nggak tahu minyak atau kembang rekan-rekan, bau wangi. Nah, lokasinya sebelah sini. Udah ada warga sini beres-beres. Kalau masalah sejarah ini saya juga kurang begitu paham. Ya. Tapi ada dikit-dikit kata orang tua itu dulu ada Belanda di sini bikin tempat di sini buat perkebunan karet di sini gitu. Terus sesudah gitu berhubung Belandanya sudah kalah,
Jadi dia langsung pulang, cuma meninggalkan segini doang. Tapi ini non umurnya sudah lama, Ratusan tahun ya. iya. Jadi ini katanya, bukan katanya, itu ini kan jadi ujungnya desa Cijeruk ini. Jadi sama orang Cijeruk itu mau dilestarikan buat mengadakan kegiatan tiap tahun bulan Suro. Iya. Mengadakan tundan kupat di sini. Itu yang tahu cuma dikit gitu doang. Ini baru diketemukan atau udah lama Pak ini Pak? Ketemunya udah lama. Oh udah lama. Udah lama ketemunya tahun saya juga nikah itu tahun 82. Oh iya. Nah, saya juga nikah tahun 82 itu orang tua udah, pas saya ke sini ada orang yang mencurigakan di susul sampai sini orang sekampung tapi nggak ada orangnya. Langsung jadi kata orang tua yang sudah nggak ada, tolonglah itu di sana dibersihin buat itu kandang yang ada di desa Cijeruk yang nanggei desa Cijeruk itu paling ujung itu di sono. Tapi sama kita semua tuh nggak digubris gitu. Iya dulu mah gitu. Iya. Sudah saya ketemu sama Kang Ceceng, baru itu sekarang di rumah gitu. Ini dulu bangunan apa dulu Pak? Bangunan Belanda. Itu yang buat perkebunan apa? Iya, perkebunan ini karet. Oh karet. Berarti dulu kayak mungkin kayak rumah apa ya Pak? Iya. Gudang ya, semacam gudang apa kantor ya? Buat kantoran. Kantor ya. Kantor. Ini namanya desa Cijeruk ya Pak? Ya Cijeruk. Dusunnya sih enggak? Dusun Sawah Tengah. Sawah Sawah Tengah. Tengah. Oh sawah. Sawah Tengah. Kalau dari ini berarti dulunya ada perkampungan ya Pak? Ada di sini kampung Pir. Oh sekarang masih ada atau sudah pindah? Udah pakai itu sawah. Oh berarti udah bergeser ya? Oh yang tadi seberang sungai itu perkampungan dulu. Oh iya. Ada. Baru rumahnya cuma 8 rumah. Terus Orangnya cuma 16 orang sekarang memang ada. Terus kalau yang sekarang masyarakat Cijeruk sekarang dari tempat yang sekarang ini jauhnya kira-kira berapa jam kalau jalan kaki? Kalau jalan kaki? Iya, berapa 1 jam. Jalan kaki ya? Di rumah kemarin buat Cilunting. Kemudian itu namanya Mungkal Bohong. Nah, berarti di sini pernah ada hajatan besar dulu ini. Bu, rumah segede gini itu kan bukan rumah apa? Bukan rumah. Ini kayaknya rumah pribadi ini karena pintunya cuma satu itu. Pintunya kan satu. Karena yang rumah pembantunya sebelah sana itu. Nah, berarti orang yang dengan kekuasaan seperti Amba di era itu bisa membuat rumah seperti ini dari bahan batu. Dan namanya ini katanya Tuan Warden. Warden itu kalau bahasa Belanda itu sipir, berarti orangnya agak galak ini. Makanya orang Cijeruk dulu pada banyak yang dihukum itu. Nah, orang Cijeruk dihukum. Ya pokoknya mungkin entah gimana gitu ya, bangkang gitu. Makanya setelah pada dihukum itu ada acara namanya tundan buang sial. Sini tuh buang baju-baju bekas. Itu namanya sayuran kan, baju butut ya, baju rabi gitu. Ini kalau yang gerawang ini itu dulu bekas orang membakar baju jelek, baju-baju apa? Sial itu. Itu gerawangnya kena pembakaran itu. Nah, ya. Pak ya buah naon namanya ya? Buah lamporo, lantoro, lamporo. Oh buah Lantoro mah. buah lamporo. Jika ciap jika ciap naon ciap Ciciap itu runtuh tuh. Oh nya. Cuma lantoro. Saya buahna benar. Oh iya. Pondasina ya. Pondasina mah rupina kapeng karena mah tah batu unggul tinggal. Iya masih pondasi yuk. Rubina teh perkiraan AB itunya. Oh. Kayak teh bumi gitunya. Bumi. Tapi pendopona teh payun nu ieu pain tenda. Oh. Itu terus itu pintu gitu. Oh.
Amin. Nanti aya deui koreksi ka dina putus mau batu mohon dah. Putus ka dinya mah teh aya. Rupina teh cadangan gitu. Mohon. Kayak bangunan itu. Tos ge nya nama tos sakitu lamina tos ambruk. Oh, dah aya lah kayu-kayuna mah gitu mu ieu na bungkul ya. Oh ieu kuat. Namun heran teh tuh dasar gitu zaman pungkur. Ada lagi rasa heranna ieu alat nu ti tokona teh ieu semena gitu di mana Atuh mohon ieu semena ti mana aja di hutan kieu. Terus ari masalah anu ieu mah nu aya anu batu nah itu sampai pasir ieu rupina sering kayak pasir ya. Karena lumpur. Tapi bagusnya lumpur biasa pageuh. Tuh. Rupina perkiraan barang teu mungkin semen beulem anu zaman ayeuna sok diarangke di gunung gitunya. Oh. Kapungkur tas aya asa teu mungkin lah gitunya. Iya bener. Perkiraan gitu berkata. Margina ari semen beulem mah enggak lah sampai di desa umur abdi gitulah da. Cuma tiba di itu terima duka gitu. Malahan badi itu terima paling cadas gitu kan cadas gunung gitu. Perkiraan sabaraha tahun ieu? 2 tahun perkiraan Bapak. Di tahun sabaraha ieu? Kira teh ari Perkiraan. tacan iya gitunya. Tacan Wah. keun bae nuju Wah, itu daros nartu. Dia si anaroskeun perkiraan sabaraha puluh tahun gitu umur ieu. tahun sabaraha Tahun sabaraha. gitu, perkiraan. Ya kalau lihat di pertama itu 1918, Oh iya. jadi sampai sekarang teh mungkin tinggal Perkiraan mengurangi gitu. we 22 dimin 1918. Iya lamanya. Iya. Ya kalau menurut Kang Ceceng mah ya sekitar 150 tahunan lah gitu. Wah, lama banget ya. Makanya ini herannya ini bangunannya ini masih Masih keras kuat ya, ini, Pak? masih kuat. Bangunannya. Semennya jadi dari mana gitu saya juga nggak tahu ini. Iya gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, iya. Ini semenan dari mana ini? Kukurusukannya bos. Iya, Jalanan ekstrim banget ya bos. ekstrim tapi menyenangkan, luar biasa perjalanannya. Hadir di sini dari Cilacap, Ibu Ida sama Ibu. Terus sekarang sisanya capek ya? Enggak capek enggak. Tapi Ya luar Semangat. biasa, semangat. iya. Inilah sayur solempat. Ini bisa disayur, kita buktikan. Itu jangan solempat. Nah ini Tumbuh asli hanya di pegunungan Dayu Luhur. Apa banyak? banyak sih sebenarnya, cuman di kita itu menjadi makanan yang buat para karukun ini, buat leluhur. Leluhur zaman dulu kan tidak ada brokoli kayak gitu. Adanya ibunya. Nah ini sayurnya ini, dan dijamin ini mah higienis karena tidak pakai itu. Nah ini Pengawet. bahan pengawet, ada yang disemprot-semprot tuh. Oh, zat kimia. Hmm. Ini zat kimia, semprotan obat. Pestisida. Nah gitu. Awas kami. Panas deh. Bocor. Nama Nyata di sambal sore. Ya. Udah itu kan. Ini ada bunganya enggak? Dioseng. Sere. ya udah. Ini enak. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh tadi istirahat di sini, akhirnya kita sambil istirahat makan bersama warga Cijeruk ya Pak? Cijeruk. Alhamdulillah nikmat. Kebetulan ini resep kangkolang nih, daun alami di hutan. Hutan apa ini? Pakai kong. Bingung. Enak. Luar biasa.
membuat jalur buat melintas nanti ya rekan-rekan. Ini dibuat dari bahan seadanya. Tuh. Talinya pakai ini, pakai akar ya Kang, itu ya. Page. Tuh, sampai. Ya, ya silakan. Entah apa? Enggak. Enggak apa-apa, enggak apa. Pegang aja ya nih. Itu kasihan Bu Ida lagi menstruasi. Iya. Tadi dulu. Ya, alhamdulillah udah nyampe lah.
Jangan di depan aja, tunggu aja. Sini aja. Daripada itu lila mendas penana. Pokoknya mau nendang ceceng mah resep dan ibu. Oh, kalau beda mau akhirnya ikan boleh tuh, itu yang dia pakai. Tahu kalau beda ini kita Kita acara udah selesai, sekarang menuju pulang. Tadi melewati jalur ini yang cukup ekstrim, tapi alhamdulillah